Oke, baik kita mulai ya teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Selamat pagi, semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi, pagi. Oke, untuk teman-teman dari educourse.id, halo Vina maupun Cihel, boleh silahkan yang belum on cam, silahkan on cam. Kita on mic juga ya, teman-teman. Jadi, sudah pengen lihat nih semangat dari teman-teman semuanya di pagi yang cerah ini. Oke, yang belum on cam, boleh silahkan on cam. Ini yang on cam masih satu slide aja dari educourse ya paling banyak nih. Dari Halo Vina dan juga Cihel, boleh silahkan on cam. Kemana nih? EduCourse menghilang semuanya, virtual backgroundnya aja nih. Coba Miss Rida mau sapa dulu deh. Dika, Andika, Joeli. Ada orangnya? Oke, yang hadir aja deh di sini ada Lutfia Azahra. Halo Lutfia. Halo, Miss. Oke. Untuk teman-teman yang lain, boleh silahkan on cam dulu ya. Kita cek semangatnya lagi. Selamat pagi, semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi. Oke, semangat ya teman-teman di pagi yang hari ini. Miss udah terdistrak nih sama PP-nya Anissa Rahmawati yang bayi kecil ya, lagi senyum. Semoga hari teman-teman semuanya juga penuh dengan senyuman untuk pagi hari ini. Kita ada expert talk gitu ya. Sudah dua kali pertemuan kemarin kita bersama dengan pemateri Pak Jaya di sini sudah hadir juga. Sebelum kita mulai acara expert talknya, silahkan disiapkan terkait dengan alat tulis ataupun media yang lainnya. Silahkan dicatat terkait dengan apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan getting your project done. Jadi itu adalah kelanjutan dari materi yang sebelumnya, teman-teman sudah dapatkan gitu ya. Nah, untuk kemudian di sini ada sudah hadir pemateri kita. Selamat pagi Pak Jaya. Ya, selamat pagi, Miss Rifda. Oke, sehat ya Pak ya. Alhamdulillah, sehat. Oke, teman-teman, boleh silahkan disiapkan dan juga disimak. Nanti di akhir sesi akan kita buka sesi Q&A. Kita akan membahas juga kepada Pak Jaya, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih, Miss Rifda. Terima kasih, Miss Sofi, Miss. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suara saya jelas 1 sampai 10? Jelas Pak, 10. Oke, baik. Ya, oke. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan hari ini kita ketemu lagi. Kalau bosen, bilang aja di chat. Bilang ke Miss Rifda atau Miss Rofi. Ya, oke. Kalau ini sesi ketiga kita hari ini, masih lanjutan yang sebelumnya. Jadi masih nyambung ya, masih sedikit nyambung. Kenapa saya mengangkat masalah ini, tema ini, tujuannya adalah supaya nanti teman-teman ketika baik itu saat ini sedang mau tugas akhir ataupun nanti mulai bekerja gitu ya. Semoga ilmu ini bisa teman-teman gunakan gitu. Yang dulu yang saya rasakan ketika saya kuliah itu saya tidak mendapatkan hal-hal seperti ini. Sehingga saya mempelajari hal ini ketika justru pada saat saya sudah bekerja. Nah, jadi teman-teman punya start lebih awal gitu. Mengetahui apa-apa saja sih yang dibutuhkan untuk dipersiapkan. Oke, tema kita hari ini adalah tentang getting your project done. Oke, udah kelihatan share screen saya? Sudah Pak. Oke, baik. Oke, nah uh, bicara tentang project, saya mengambil terminologi project ya. Sebenarnya project ini maksudnya adalah apapun gitu ya, tugas atau pekerjaan atau apapun lah, cita-cita ataupun impian itu. Jadi saya mengambil terminologi yang lebih umum terkait dengan project, apa itu
Misalkan tugas akhir, tesis, karya ilmiah, tulisan apapun. Itu adalah project. Teman-teman punya project, baik itu project pribadi ataupun project di kantor, project di sekolah, kuliah, atau project bersama teman, itu bisa diterapkan gitu. Nah, saat kita melakukan sebuah project gitu ya, tantangan terbesar kita apa sih tantangan yang teman-teman rasakan yang saat ini teman-teman itu merasakan kalau dapat project atau mengerjakan sesuatu itu kira-kira tantangannya atau hambatan yang paling paling kerasa itu apa? Boleh ditulis di kolom chat gitu ya. Apa sih tantangannya kira-kira yang menghambat project ini nggak sukses gitu, yang terlambat, terdelay, atau banyak hal yang mengganggu gitu jalannya proses project. Kurang konsisten, mood, oke. Semangatnya naik turun, oke. Apalagi kerjasamanya yang kurang, kehilangan ide, oke. Harusnya untuk lebih interaktif mungkin nextnya kita bisa pakai itu ya, Miss Rofi. Apa tuh namanya tuh yang eh, ada tuh yang buat di online itu. Kalau nulis nanti, Mentimeter, Pak. iya Mentimeter nanti mungkin Mm. bisa pakai itu ya. Jadi lebih interaktif biasa kelihatan ya. Alat dan bahannya kurang, budgetnya ya kurang ya. Perubahan prioritas, oke. Kehilangan semangat, oke. Banyak ya yang menyebabkan hal-hal yang bisa menghambat eh, project itu bisa berhasil gitu ya. Komunikasi yang kurang. Wah, ternyata teman-teman juga sudah merasakan gitu ya. Dan memang betul, jadi hal-hal itu juga bisa menjadi penyebab kita project itu yang tadinya sudah kita susun rencananya, tapi tiba-tiba di tengah jalan project mangkrak. Ya, ada project yang nilainya besar triliunan juga bahkan tidak selesai gitu ya. Contohnya kayak komplek perumahan misalkan itu tiba-tiba projectnya terhenti. Itu banyak penyebabnya. Bisa jadi budgetnya, bisa jadi regulasinya segala macam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan jawaban. Yang memberikan jawaban, saya doakan kuliahnya segera lulus ya. Cepet ya, nilainya bagus ya. Oke, nah salah satunya adalah, saya ambil salah satunya aja ya. Tantangan kita itu adalah sebenarnya distraksi ya. Jadi kalau menurut survei yang dari Clockify.me itu, bahwa 55% orang percaya bahwa cellphone, handphone itu adalah distraksi paling besar mereka ketika mereka menyelesaikan suatu tugas. Baik itu di pekerjaan ya. Jadi kalau yang lainnya seperti yang teman-teman sebutkan tadi juga itu juga bisa menghambat. Nah, kalau kita bicara personal, proyek personal, nah itu distraksi ini salah satunya penyebabnya handphone itu yang menyebabkan kita banyak sekali terdistraksi. Berapa kali teman-teman sedang ngerjain sesuatu, terus handphonenya bunyi gitu ya, langsung terdistract gitu kan. Atau kepikiran sesuatu, ada update, lihat langsung. Jadi hal-hal itu sangat-sangat mengganggu. Yang dulunya nggak ada gitu ya. Dan kalau dulu, terus kalau nggak ada handphone, dulu distraksinya apa dulu ya? Laptop pun jadi distraksi, karena ketika kita buka browser itu banyak banget tabnya gitu kan. Tabnya ada tab YouTube-nya, tab apa email segala macam, itu pun bisa menyebabkan distraksi. Nah, itu yang bisa menghambat uh, kita untuk menyelesaikan suatu tugas. Saya yakin bahwa saya pun mengalami hal itu. Semua pasti mengalami hal ini. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengeliminate distraksi ini dan kita bisa tetap fokus dan produktif gitu ya. Nah, kalau bicara produktif itu, kalau bicara produktif itu ya, produktif ini sangat terkait dengan bagaimana kita bisa menyelesaikan proyek tadi. Sebenarnya produktivitas itu apa sih? Produktivitas itu kalau kalau di pabrik gitu ya, produktivitas itu adalah eh, bahan bakunya berapa, nanti jadinya berapa produknya. Itu salah satu produktivitas ya. Inputannya berapa, nanti outputnya berapa banyak. Itu produktivitas. Biasanya definisi produktivitas itu seperti itu. Nah, kalau kalau kita sendiri ini secara pribadi personal,
Produktivitas itu apa sih? Misalkan kita punya waktu 2 jam. Kita disuruh nulis. Berapa paragraf atau berapa lembar yang bisa kita tulis itu bisa jadi juga definisi produktivitas. Dalam 1 jam kita bisa membuat berapa banyak tulisan, misalkan gitu. Nah, itu juga disebut produktivitas. Itu definisi-definisi tentang produktivitas. Tapi dalam konteks ini, saya ingin mengangkat bahwa ini saya mengambil dari salah satu buku yang ditulis oleh Muhammad Faris, ya. Dia menulis tentang produktivitas, gitu ya. Produktivitas itu adalah sebuah eh, komponen, ya. Ada 3 komponen yang mempengaruhi produktivitas itu, yaitu energi, tenaga, fokus, dan waktu. Nah, kenapa sih 3 aspek ini, tiga komponen ini ya yang mempengaruhi produktivitas? Karena bayangkan begini, teman-teman punya energi dan punya fokus. Teman-teman punya tenaga, teman-teman sehat dan tetap fokus. Tapi nggak punya waktu. Ya itu juga teman-teman nggak bisa nyelesain pekerjaannya kan, karena nggak ada waktunya gitu. Nggak akan bisa produktif, nggak bisa menyelesaikan sebuah proyek. Atau teman-teman punya bisa fokus dan waktunya banyak, tapi nggak punya energi. Jadi lemes, lesu gitu ya, atau dalam keadaan sakit, jadi nggak bisa menyelesaikan juga proyeknya gitu. Atau punya energi, tenaganya kuat, sehat gitu ya, punya waktu banyak gitu, tapi nggak bisa fokus. Wah itu nanti kan kemana-mana, pikirannya kemana-mana, mencak sini, mencak sana gitu. Dan ujung-ujungnya proyeknya juga nggak selesai juga gitu. Nah jadi ketiga komponen ini sangat penting untuk kita bisa kelola gitu ya. Eh, bisa kelola. Jadi, nah, aspek produktivitas tadi dan bisa dalam 3 hal juga, dalam 3 hal ya. Itu bisa eh, produktivitas dalam hal spiritual, bisa untuk fisik dan juga bisa sosial. Nah, itu produktivitas. Jadi, produktivitas kita secara pribadi itu kita bisa dari sisi spiritual kita produktif, kita dari fisik kita produktif juga, dan aspek sosial kita. Jadi nggak cuman ibaratnya kalau kita hidup sebagai manusia gitu ya, kita hidup sebagai manusia itu kita nggak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup itu untuk kebermanfaatan, memberi manfaat yang banyak. Makanya ada juga aspek sosial gitu. Dan juga ada aspek kita spiritual, artinya hidup kita ini sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi ada fungsi kita sebagai hamba Tuhan. Jadi itu juga perlu ada produktivitas di situ. Kalau produktivitas fisik itu kesehatan kita, finansial kita, nah kayak gitu itu eh, produktivitas dalam hal fisik gitu yang bermanfaat untuk diri kita. Nah, untuk mencapai 3 aspek ini, makanya kita perlu untuk mengelola, kita perlu mengelola yang namanya eh, komponen produktivitas tadi, yaitu energi kita, fokus kita, dan juga waktu kita. Nah, inilah yang bisa akan membantu kita supaya ketika kita punya project atau kita punya impian atau kita punya tugas atau apapun itu bisa sukses. Bukan cuma done gitu ya. Dan di sini bukan berarti cuma selesai gitu, tetapi selesai dengan kualitas yang baik gitu ya, kualitas yang kita inginkan, kualitas terbaik. Nah, itu sukses gitu. Nah, kata-kata baik, kata-kata sukses itu kan nggak jelas ya, nggak jelas. Nah, tolak ukurnya apa? Seperti apa sih eh, sukses itu atau project yang sukses atau tujuan yang baik itu yang tercapai dengan baik itu seperti apa? Nanti kita bahas, ada pembahasan kita tentang itu, bagaimana kita bisa mengukur bahwa memang project kita tadi suksesnya memang sukses yang kita inginkan. Jadi bukan sukses yang mengawang-awang gitu ya, yang tidak jelas ukurannya. Nah, biasanya kadang saya ingin jadi orang baik gitu. Nah, orang baik ini nggak jelas gitu kan. Saya pengen eh, apa eh, bisa sehat. Nah, sehatnya yang kayak gimana gitu kan? Itu ada ukurannya. Nah, setiap ukuran itu yang perlu kita definisikan. Seperti itu. Jadi, kemampuan kita untuk mengelola 3 aspek ini menjadi sangat penting. Dan ini menjadi sebuah skill. Menjadi sebuah skill yang ya kalau kita di sekolah itu ya kita nggak diajarin hal-hal seperti ini. Tapi
hal-hal seperti ini kita ajarinya di kehidupan kita, di lingkungan kita, di luaran lah kita uh, dengan kita berinteraksi dan kita belajar dan juga membaca buku itu bisa menjadi ilmu kita untuk bagaimana kita mengelola. Kalau kita bisa sukses mengelola tiga hal ini, insya Allah kita bisa sukses dalam setiap proyek kita, pekerjaan kita, kuliah kita, atau apapun. Oke. Nah, sebelum lanjut eh, ke sana, sampai di sini dulu teman-teman ada yang mau ditanyakan supaya lebih masuk ya tahapan kita. Oke, silahkan teman-teman yang ada mau ditanyakan. Sambil saya minum dulu. Saya agak, apa, energi saya hari ini agak serak sedikit, jadi saya harus banyak minum. Mohon maaf ya. Teman-teman yang puasa, semoga tidak terganggu. Hari ini Kamis ya. Oke, silakan. Yang mau ditanyakan dulu tentang produktivitas ini kaitannya dengan bagaimana kita bisa menyelesaikan proyek kita. Ada teman-teman yang mau tanya? Sepertinya belum ada ya, Pak. Oke, kalau ada kita lanjut ya. Oke. Nah, kalau kita sudah bisa belajar mengelola tadi itu apa? Tiga aspek kita untuk bisa produktif, yaitu aspek eh, aspek spiritual, aspek fisik ataupun sosial dengan komponen diri kita yang kita miliki yaitu energi, fokus dan waktu. Karena resource yang kita miliki itu sama. Resource yang dimiliki oleh setiap manusia itu sebenarnya waktunya sama ya, waktunya sama. Dan mungkin energi berbeda-beda ya. Dan tapi juga waktu itu pasti sama. Nah, dari semua itu, kenapa tadi teman-teman itu ada yang jawabnya mungkin nggak mood gitu ya, nggak apa gitu ya. Nah, ada satu cara gitu ya untuk kita bisa lebih fokus gitu, lebih fokus ataupun kita bisa mengelola lebih terarah. Itu saya sebut dengan setting goal, membuat tujuan gitu ya dengan GPS. Nah, analoginya adalah ini kaitannya dengan bagaimana tadi teman-teman yang nulis itu berubah prioritas misalkan gitu. Nah, ini juga tentang bagaimana kita membuat sebuah prioritas dan mengelola waktu. Analoginya GPS. GPS ini ada singkatannya ya. GPS teman analogi ini adalah kalau kita mau jalan gitu ya, kalau misalkan kita dari Jakarta ke Bandung gitu ya, kita pertama yang kita lakukan adalah kita men-setting tujuannya dulu. Kita tujuannya kemana? Tujuannya ke Bandung dan kita dengan GPS. Nanti GPS akan mengarahkan lewat mana gitu ya. Jalannya yang mana yang terbaik. Yang terbaik itu dari sisi waktunya, dari sisi apa biaya tolnya, misalkan ya kalau ada opsi pilihan gitu ya. Nah, GPS itu udah pinter juga sekarang tuh. Jadi kalau kita punya satu tujuan dari A ke B, dia itu punya algoritma untuk mana waktu yang tercepat, jarak terpendek, dan biaya termurah itu tuh dia sudah bisa kayak gitu. Nah, itu sebenarnya adalah satu konsep yang ketika kita melakukan project itu adalah tolak ukur. Jadi waktunya dipertimbangkan, biayanya, dan langkah-langkahnya, jadi rutenya gitu, path-nya gitu ya, tahapan-tahapannya apa aja. Itu adalah selalu tiga aspek yang harus kita pertimbangkan kalau kita mau membuat sebuah project. Nah, kalau kita bisa setting goal kita, tujuan kita dengan GPS tadi, harusnya kalau kita tujuan Jakarta-Bandung, kalau kita sudah tahu tujuannya ke Bandung, masa iya tiba-tiba kita malah ke Cirebon gitu kan? Nah, gitu ya. Iya kan? Malah kita ke mana gitu ke bukan Bandung gitu malah 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 melipirnya kemana. Nah, artinya dengan kita menetapkan sebuah tujuan, kita sudah punya visi ke depan kita mau kemana, itu bisa membantu kita fokus terhadap tujuan kita tadi gitu. Nah, tetapi distraksinya apa, ada distraksinya kan kalau kita mau jalan ke Bandung misalkan gini, saya berangkat dari Bandung jam 6, estimasi kalau kata GPS-nya adalah
kata Google Maps-nya estimasinya 3 jam misalkan. Estimasi nyampe jam 9. Nah, tapi distraksinya ada sepanjang perjalanan itu. Distraksinya adalah mau berhenti ke rest area, tiba-tiba mau ke toilet dulu misalkan gitu. Terus mau ke makan dulu gitu. Nah, itu distraksi itu. Yang menyebabkan kita akhirnya tujuan kita tadi tidak sesuai waktu yang sudah kita tetapkan. Yang tadi jam 9 tiba-tiba sampai jadi jam 11. Nah, gitu. Itu distraksi. Nah, tapi kabar baiknya adalah tujuannya tetap ke Bandung, nggak jadi salah ke Cirebon gitu kan. Ya, nah itu karena kita sudah menetapkan tujuan. Tapi kalau kita nggak menetapkan tujuan, bisa-bisa kita jalan itu nggak jelas gitu kan. Kita mau kemana sih? Nggak, kita yang penting masuk tol, habis itu nggak jelas mau kemana. Pasti kita ya nggak jelas jadinya kita mau kemana gitu. Nah itu nggak jelas gitu. Contohnya kalau mau makan nih, lagi sama teman-teman makan, mau makan di mana terserah. Nah itu ujung-ujungnya cuma muter ujung-ujung nggak jelas mau makan di mana karena nggak menetapkan tujuan. Tapi kalau kita menetapkan tujuan, saya mau makan di sini, tempatnya di sini, udah itu fokus artinya. Waktunya jelas, jam berapa nyampainya gitu. Nah, kemampuan kita men-setting goal, menetapkan tujuan ini, dan membuat kita dengan bantuan GPS tadi ya, GPS alat GPS itu membuat kita lebih fokus terhadap tujuan kita, lebih terarah. Nah, sebenarnya GPS ini dalam hal project apa sih gitu kan? Kalau di jalan kan GPS itu ya Global Positioning System ya, GPS, Google Maps atau Waze gitu ya. Tapi kalau dalam hal project apa sih GPS? Nah, GPS ini adalah satu teknik yang saya adopsi dari yang ada buku. Tapi ini saya membuat kata sendiri dengan kata GPS supaya lebih memudahkan teman-teman, lebih sederhana untuk mengingat aja. Oke, kalau saya mau jalan saya pakai GPS. Kalau saya punya project, saya harus menggunakan GPS juga. Nah, GPS-nya apa sih untuk time management and prioritas ini? GPS itu adalah genting, penting, dan seling. Jadi saya menyingkat GPS itu adalah genting, penting, dan seling. Nah, apa itu genting, penting, dan seling? Jadi selingan ya, seling. Nah, sebelum saya bahas ini ada Q&A kayaknya ada yang masuk. Oke, saya ingin bertanya tentang pendapatnya mengenai suatu hal. Beberapa yang memiliki produktivitas trigger seperti harus minum kopi dulu sebelum melakukan pekerjaan, harus berada di kafe dulu, harus berada di ruangan terbuka. Apakah itu baik dan bagaimana cara kita untuk mengendalikan itu dan tidak tergantungan terhadap itu? Kayak kita produktif tanpa harus melakukan pemicu tersebut. Oke, oke. Nanti saya bahas ya. Nah, setelah yang slide yang ini. Oke, oke. Nah, jadi kalau kita sudah punya tujuan, kita punya tujuan, kita setting GPS-nya. Kita kalau jalan tuh kita mau ke Bandung atau kita mau ke airport atau kemanapun, kita setting GPS-nya, nanti GPS mengarahkan jalannya kemana. Atau kita menentukan mau lewat yang mana. Nah, GPS project ini adalah kita setelah tujuannya kita tetapkan, kita mau kemana, kita mau melakukan apa, untuk mencapai apa, kita bisa memilih-milih, memprioritaskan tugas-tugas kita. Nah, ada yang genting, ada yang penting, ada yang selingan. Nah, apa itu genting? Genting itu, kalau bahasa Inggrisnya sangat urgent ya. Genting itu adalah sesuatu yang ada deadline-nya gitu. Besok, 2 hari lagi gitu, harus selesai. Nah, terus dia ada konsekuensinya kalau nggak dilakukan. Konsekuensinya, misalkan kita bisa dipecat atau kita bisa dikurangi poin atau apapun. Artinya ada konsekuensinya kalau hal yang genting ini tidak kita lakukan. Dan juga hal genting ini membutuhkan skill khusus. Nah, membutuhkan skill khusus dari diri kita atau tim kita. Gitu. Itu yang genting. Nah, itu bisa kita kategorikan yang genting. Jadi, kalau ada tugas-tugas yang karakteristiknya seperti itu bisa kita masukkan ke dalam yang genting. Gitu. Terus selanjutnya yang penting. Yang penting itu apa? Yang penting adalah dia dia sangat berdampak juga sama tujuan kita. Sangat berdampak. Kalau kita nggak melakukan itu tujuan kita bisa nggak tercapai. Tapi dia masih bisa dijadwalkan. Nggak harus besok, nggak harus sejam lagi gitu. Jadi dia masih bisa kita atur jadwalnya. Masih bisa kita schedulekan. Gitu. Itu karakternya seperti itu. Tapi butuh skill juga, butuh skill juga. Butuh skill kita juga.
gitu ya. Nah, kalau yang selingan itu adalah kadang-kadang tugas-tugas yang itu sama sekali nggak ada dampaknya sama tujuan kita. Sama tujuan kita tadi itu malah kayak kadang-kadang kita merasa dia ada manfaatnya tapi sebenarnya nggak ada manfaatnya. Itu yang selingan tuh, gitu. Jadi, nah tujuan kita adalah bisa memilah-milah ini, bisa memilah-milah tugas-tugas kita, to-do list kita ke dalam kelompok genting, penting, dan selingan ini. Gitu. Nah itu gimana kita memilahnya? Ya kita sendiri yang tahu. Kita sendiri yang tahu mana yang sangat berdampak sama tujuan kita, yang ada konsekuensinya kalau kita nggak melakukan itu. Misalkan nih teman-teman yang mau tugas akhir, ada satu tugas dari dosen. Kalau itu nggak dikumpulin, tugas akhirnya nggak bisa di-approve misalnya. Berarti itu adalah yang genting sifatnya. Gitu. Atau tugasnya adalah harus mengikuti seminar. Berdampak juga sama materi tugas akhirnya. Tetapi bisa dilakukan sebulan lagi, 2 bulan lagi, misalkan gitu. Berarti itu penting, tapi nggak genting gitu. Artinya bisa dijadwalkan kapan. Nah, ada selingan nih. Misalnya apa? Eh, Nonton bareng sama teman misalkan gitu. Nah, itu selingan, tapi kita ngerasa ada manfaatnya. Manfaatnya adalah karena apa? eh, Tema filmnya ada hubungannya sama sama materi misalkan ada, tapi nggak berdampak banget. Tidak berdampak atau sedikit berdampaknya. Itu selingan bisa kita abaikan. Atau nanti aja deh ngelakuinnya gitu. Gitu ya. Jadi kita harus bisa membuat eh, prioritas berdasarkan kelompok genting, penting, dan selingan. Ini GPS. Saya singkat dengan GPS supaya teman-teman mudah mengingatnya. Jadi dengan GPS itu lebih mudah untuk diingat. Gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Jadi ada produktivitas itu minum kopi dulu gitu kan atau harus ke kafe dulu. Apakah itu salah? Itu itu nggak salah. Itu nggak salah. Itu namanya external trigger. Jadi ada memang motivasi gitu ya. Motivasi itu ada yang didorong oleh eksternal, ada yang memang motivasi itu internal gitu. Eksternal itu misalnya kalau ada temen yang berhasil, wah kita juga jadi pengen kayak gitu. Itu artinya motivasi kita terdorong oleh motivasi eksternal. Gitu. Kalau internal tuh memang dari diri kitanya. Saya punya tujuan seperti ini dan saya pengen sukses di bidang itu internal. Nah, terkait dengan produktivitas tadi, saya harus ngopi dulu gitu ya, ngopi dulu. Nah, sebenarnya itu nggak salah. Itu akan menjadi berlebihan ketika itu kayak semacam edik gitu ya, semacam kalau nggak ada itu nggak bisa. Nah, itu ketergantungan itu. Nah, sebenarnya itu adalah sugesti ya. Sugesti itu masalah kebiasaan. Misalnya, ada orang setiap pagi minum kopi. Kalau dia nggak minum kopi, dia nggak punya tenaga. Itu sebenarnya sugestinya dia, gitu kan? Kalau nggak ada kopi itu, jadinya ngantuk kayak lemas gitu. Tapi kalau ada kopi, jadinya kuat. Nah, itu sugestinya. Nah, memang yang harus dilawan adalah sugestinya tadi. Jadi, karena sudah menjadi terbiasa. Jadi kebiasaan tadi membentuk sebuah habit dan habit menjadi sebuah apa hal yang terus-menerus yang dia lakukan gitu. Contohnya gini, misalkan gini, saya nggak bisa tidur kalau nggak gosok gigi. Itu kan kebiasaan kan. Ada orang yang nggak gosok gigi dia bisa tidur. Itu kebiasaan. Apakah itu kebiasaan baik? Ya kebiasaan baik gitu. Pak ngopi di pagi hari kebiasaan baik. Ya kalau memang itu membuat dia sehat itu baik. Nah, jadi kalau ditanya apakah itu baik atau enggak, itu jawabannya adalah itu bisa jadi baik kalau itu meningkatkan produktivitasnya dia. Itu menjadi tidak baik kalau kalau nggak ada itu dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah gitu. Jadi kayak kayak orang narkoba juga jadinya. Kalau dia nggak ada narkoba dia jadinya kayak nggak bisa ngapa-ngapain, kayak ngelemes, kayak pusing gitu. Nah itu yang nggak baik di sisi itunya. Itu ketergantungannya itu yang nggak baik. Jadi sugesti tadi yang harus kita lawan. Nah, ada contohnya kayak rokok atau apapun itu sugesti ya. Nah, untuk kita yang belum tersugesti seperti itu, jadi
ketika kita minum, minum kopi atau mau ke kafe, kita harus memikirkannya dengan cara begini. Secara orang ngopi misalkan gitu ya. Ada ngopi itu, orang hanya ingin kopinya atau menikmati suasananya. Misalkan gini, ada orang yang harus ngopi, dia harus di kafe, gitu kan. Dia menikmati suasananya, sehingga itu membuat dia lebih produktif. Tapi ada orang yang ngopi, dia nggak perlu kopi, kadang-kadang nggak apa-apa. Tapi dia ke suatu saat butuh kopi, dia butuh fungsi atau khasiat kopinya. Misalkan dia ngantuk, obatnya ngantuk adalah dengan ngopi, maka dia ngopi. Karena dia butuh itu untuk menghilangkan kantuknya, gitu. Nah, harusnya seperti itu. Jadi, kita membutuhkan sesuatu karena khasiatnya. Kita butuh khasiat itu untuk membantu kita, bukan suasananya. Misalkan gini, kita butuh eh, ke kafe itu kenapa? Oh, saya senang suasana kafenya. Jadi kalau di kantor nggak bisa, karena di kafe ada musiknya, misalkan ada apanya gitu, lebih enak. Nah, itu jadinya berbahaya. Tapi kita ke kafe kenapa? Karena saya butuh sesuatu di kafe tadi. Saya butuh karena ada kopi misalkan gitu. Saya butuh karena ada wifi-nya misalkan gitu. Gitu. Jadi kita harus memindset diri kita seperti itu. Bukan karena suasananya. Nah, yang membangkitkan mood kita. Karena kalau tidak begitu jadinya nggak bisa. Itu yang berbahaya tuh seperti itu. Contohnya gini. Kenapa kenapa orang suka merokok? Orang suka merokok itu karena yang dia suka itu sebenarnya bukan rasa rokoknya. Yang disukai adalah karena suasana merokoknya. Mungkin dia sedang menikmati duduk di bawah pohon atau lagi ngobrol sama teman. Suasana itu yang dia nikmati. Bukan rokoknya itu kedua, rasa itu kedua. Itu sama seperti minum kopi di kafe tadi. Suasana yang dia nikmati. Kopinya mungkin biasa aja. Nah, harusnya kita itu meminum kopi itu karena kita memang butuh khasiat dari kopinya. Kita butuh kafeinnya gitu, untuk membangkitkan kita. Sehingga kita nggak tergantungan. Kalau kita nggak butuh itu ya kita nggak ketergantungan gitu. Gitu ya. Yang membuat kita ketergantungan itu adalah karena suasananya. Suasana itulah yang membuat kita jadi mood kita merasa tergantung. Ada rasa yang kita nikmati dari sebuah eh, situasi gitu. Misalnya nonton nonton itu harus ada popcornnya. Itu suasananya sambil nonton makan gitu. Kalau nggak ada popcorn rasanya nggak enak. Bukan rasa popcornnya gitu. Kalau nonton harus ada yang dicemil gitu. Itu suasananya, suasana makan ketika nonton. Bukan tentang makanannya. Itu ya. Jadi yang kita ubah tuh mindset kita bahwa ketika kita butuh sesuatu itu kenapa? Karena kita butuh khasiatnya, bukan butuh suasana. Ya kayak begitu ya. Semoga menjawab ya. Oke, tentang GPS, genting, penting, dan selingan, ini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan tentang GPS-nya? Oke, maka saya lanjut ya. GPS-nya tadi itu ya tentang genting, penting, seling. Nah, ini sebenarnya itu kalau di teori Getting Things Done gitu ya, ada satu buku gitu ya, atau banyak ya cari di internet pun banyak. Jadi ada namanya eh, Eisenhower Eisenhower Matrix itu ya. Jadi saya menyederhanakan ini matriks ini menjadi GPS supaya teman-teman lebih mudah untuk mengingatnya gitu ya. Nah, kalau Eisenhower Matrix ini bilang itu dia bikin satu eh, diagram kuadran gitu ya, ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu tuh ada important, urgent, not urgent, dan not important. Nah, jadi kalau yang sebelah kiri, yang hijau itu yang harus kita lakukan. Artinya tugas yang ada deadline dan ada konsekuensinya. Yang kedua adalah ini urgent itu adalah genting kalau di GPS ya. Kalau yang not urgent ini adalah hmm, sesuatu yang eh, bisa dijadwalkan.
dan berdampak kepada tujuan masa depan kita. Tujuan jangka panjang kita itu berdampak, tapi bisa dijadwalkan. Dia nggak urgent, nggak harus sekarang, tapi dia penting. Nah, ada lagi yang delegate, bisa didelegasikan. Artinya dia urgent, tapi nggak penting-penting banget. Nah, jadi bisa didelegasikan tugasnya, bisa dilakukan orang lain. Jadi nggak perlu skill-skill khusus gitu. Nah, ada yang di-delete aja. Nah, di-delete-nya adalah tugas-tugas yang mendistraksi, yang mengganggu, yang nggak penting. Nah, gitu. Ini. Jadi kalau Eisenhower Matrix ini sejarahnya adalah awalnya itu kenapa dibikin ini dari Presiden ke-34 Amerika yang menyebutkan bahwa kita itu punya dua masalah, yaitu yang urgent dan yang penting. Itu masalah kita hadapi gitu ya. Nah, kemudian Stephen Covey ini mengadopsi statement ini menjadikan sebuah cara gimana supaya kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita dengan lebih efektif gitu ya. Dia membuat matrix ini, ya, matrix Eisenhower ini. Teman-teman silakan menggunakan ini, matrix ini, atau menggunakan GPS tadi. GPS itu saya membuat sebuah analogi bahwa kalau kita punya tujuan, kalau kita setting GPS-nya, insya Allah kita bisa mencapai tujuan kita itu seperti kita mengendarai mobil. Tujuan kita jelas waktunya, jelas rutenya, jelas kapan sampainya gitu ya. Nah, gitu. Makanya dengan GPS itu akan membuat tujuan kita lebih tercapainya lebih terukur, lebih terarah gitu. Gitu ya. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke tahap selanjutnya, sampai sini ada teman yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang bingung dengan matriks ini? Bagaimana menggunakannya? Eh, Kalau template-template gitu banyak ya di teman-teman Google juga ada banyak template untuk eh, bikin matriks seperti ini. Oke, belum ada? Ada yang mau tanyakan? Oke. Nah, selanjutnya adalah kemampuan kita untuk bisa memilih ya, memprioritaskan tugas-tugas kita dengan GPS ataupun dengan metrik Eisenhower tadi, Hower tadi. Nah, kemampuan kita selanjutnya adalah tadi saya bilang bahwa kalau kita mau menuju suatu tempat gitu ya, hal pertama yang kita lakukan adalah kita tahu tujuannya dulu. Kalau kita jelas tujuannya, kemudian kita bisa lebih terarah gitu. Tentunya kita bisa mengukur waktunya, kapan sampainya, lewat mana gitu ya, berapa tol yang harus kita bayarkan gitu. Jadi, nah setelah kita menguasai bagaimana cara kita fokus, bagaimana kita bisa menetapkan prioritas, selanjutnya adalah kita juga bisa mampu untuk membuat atau merencanakan sebuah tujuan. Nah, menetapkan sebuah tujuan. Nah, itu juga menjadi sebuah skill yang harus kita miliki gitu ya. Nah, kita miliki tujuan baik itu yang sifatnya personal ataupun sifatnya organisasi seperti itu. Nah, ada satu metodologi framework ini disebutnya OKR atau OKR ini, yaitu Objective and Key Results. Nah, teman-teman di sini siapa yang sudah pernah mendengar OKR ini? Teman-teman ada di sini yang sudah pernah membaca tentang konsep ini, framework ini, metodologi ini? Saya ingin tahu dulu, ada nggak? izin menjawab Pak untuk mendengar pernah, tapi kalau membaca dalam belum pernah, soalnya dulu waktu wirausaha di Unpad pernah dibahas. Oke, oke. Biasanya memang OKR ini dipakai untuk ya para startup segala macam itu ya untuk menggunakan OKR. Kenapa sih mereka menggunakan ini? Sebenarnya dari mana sih asalnya gitu ya? Nah, jadi sejarahnya adalah pertama kali ini dikembangkan oleh Andy Grove ini adalah dia CEO-nya Intel. Intel tuh yang kalau teman-teman buka di komputer itu ada Intel gitu ya, Intel prosesor, nah itu yang bikin itu. Nah, itu dia eh, mereka tuh menerapkan sebenarnya ada konsep namanya manajemen by objective gitu untuk mengelola sebuah perusahaan itu dengan metode MBO ya, manajemen by objective. Nah, ini diadopsi dari MBO ini
oleh John Doerr ini. Nah, John Doerr ini kemudian dia masuk ke Google. Nah, kemudian dia masuk ke Google. Ketika dia masuk ke Google, dia menerapkan. Jadi sebagai advisor dia dia memberikan advice untuk Google menerapkan OKR ini. Sehingga sukseslah Google-nya dari 40 karyawan menjadi 100.000 karyawan saat itu ya. Nah, nah, terus kemudian suksesnya Google ini menggunakan OKR ini saya adopsi dari howtookr.com. Nah, ini tuh mulai banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan lainnya seperti Twitter, Oracle, LinkedIn dan lain-lain gitu ya. Gitu kan. Setelah semakin sukses, OKR ini banyak juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan startup ataupun perusahaan-perusahaan besar di dunia gitu ya. Nah, jadi OKR ini cukup sukses gitu ya. Nah, karena metode ini membuat kita lebih fokus terhadap tujuan kita dan kita bisa mengukurnya lebih 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 jelas gitu. Ketika kita punya tujuan, ukurannya jelas. Nah, analoginya sama tadi, seperti kita naik mobil, mau jalan ke Surabaya, naik mobil misalkan, kita pasang GPS, berapa jam sampai sana? Saya harus berhenti di mana? Berapa jam? Jadi itu ukur jelas, jadi nampainya jam berapa. Kalau terlalu jauh ke Surabaya, misalkan ke Bandung, itu jelas biasanya 3 jam atau 4 jam. Kalau berhenti di kilometer berapa, itu berapa jam. Jadi ukurannya jelas. Nah itu dengan OKR ini kita bisa menerapkan itu. Tetapkan tujuannya dan jelas ukurannya. Kayak gitu. Makanya ada dua komponen dalam OKR ini adalah punya objektif dan key result. Nah apa sih itu? Jadi objektif itu adalah sesuatu yang statement yang kualitatif gitu ya. Kualitatif yang kita bisa sebutkan dengan singkat, kita bisa jabarkan dengan singkat dan menarik, challenging gitu ya, mudah dipahami juga oleh tim kita atau diri kita sendiri, memberikan arahan dan memotivasi. Contohnya misalkan gini, saya mau ke Bandung, nah itu tujuan. Saya mau apa? Mau dapat kerja di perusahaan apa misalkan gitu. Saya mau bisa bahasa Inggris, nah itu kan tujuan itu ya. Gitu. Itu tujuannya. Tujuannya saya mau lulus tepat waktu misalkan gitu. Saya mau lulus cum laude, nah itu tujuan. Jadi jelas. Statementnya pendek, singkat, dan challenging gitu. Itu objektifnya. Nah, tentunya ada komponen kedua adalah key resultnya. Key resultnya adalah dia sifatnya kuantitatif, artinya terukur. Bisa diukur, bisa dinilai gitu ya. Nah, key result itu adalah action plan kita dan tolak ukur keberhasilan untuk mencapai tujuan kita tadi. Gitu. Misalnya saya pengen eh, apa? Saya pengen diet, ya saya pengen jadi berat badannya turun misalkan gitu. Nah, tolak ukurnya apa? Berat badan saya 45 kilo misalkan gitu. Kalau perempuan misalkan gitu. Jadi 50 kilo itu ada ukurannya jelas. Gitu. Nah, setiap objektif itu kita bisa buat 3 sampai 5 key result. Jadi satu objektif itu bisa 3 sampai 5 key result. Dan itu sifatnya progresif. Gitu. Berprogres. Nah, OKR ini harus SMART juga. SMART ini adalah singkatannya spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Jadi ada batas waktunya. Jadi OKR ini dia spesifik, tujuan kita jelas, spesifik, terukur, measurable, achievable bisa dicapai, gitu, bukan yang nggak bisa dicapai gitu ya. Jadi kita memang membuat sebuah tujuan itu memang bisa kita capai. Saya mau ke Bandung, memang bisa dicapai, gitu. Relevan, artinya relevan itu sesuai dengan eh, diri kita, konteks kita, atau eh, saat ini tugas kita apa, job kita apa, misalkan itu yang relevan, yang memang sesuai dengan diri kita. Misalkan ketika teman-teman itu mahasiswa, tujuannya apa sih gitu kan? Yang memang yang berkaitan mungkin dengan kehidupan mahasiswa itu, misalkan pengen dapat kerja atau pengen punya skill apa gitu. Misalkan apakah teman-teman yang eh, semester 5 misalkan apa semester semester 5 atau 6 itu tujuannya adalah ingin menikah. Nah, apakah itu relevan atau enggak? Ya itu tergantung ya. Jadi tergantung apakah relevan atau enggak gitu. Istilah itu kayak gitu.
Terus juga ada time, ada batas waktunya gitu. Jadi bukan yang nggak jelas. Oke, nah itu tentang OKR itu. Jadi OKR itu ada dua komponen penting, yaitu ada objektifnya, ada key resultnya. Nah, gimana sih cara membuat OKR itu adalah, OKR tadi itu contohnya gampangnya adalah itu saya akan apa objektifnya, diukur dengan apa key resultnya. Nah, OKR ini ada levelnya. Kalau kalau di organisasi perusahaan itu OKR ini ada di level perusahaan, artinya sebagai sebuah perusahaan itu ya dia menciptakan sebuah OKR, misalkan Google dia punya tujuan perusahaannya apa, itu nanti diturunkan ke eh, divisi atau departemennya, kemudian diturunkan lagi ke bawahnya timnya, kemudian baru ke masing-masing karyawannya, kayak gitu, ke individunya masing-masing. Nah, di sini kita akan mencoba membahas tentang OKR di level personal aja, individu gitu. Bagaimana teman-teman bisa membuat OKR sendiri ya tentang tujuan pribadi. Nah, teman-teman yang sudah bekerja, misalkan kayak Miss Raffi, Miss Rifda gitu, ya bisa juga membuat OKR di kantornya, misalkan kayak gitu. Untuk pekerjaan dia sebagai karyawan, terkait divisi apa, misalkan gitu. Itu juga bisa. Kayak gitu. Nah, kemudian OKR ini dia adalah sebuah proses ya, sebuah proses dan progresif. Artinya eh, ada mulainya, ada awalnya. Awalnya kita merencanakan, kita susun OKR-nya kita apa. Nah, biasanya OKR ini dibuatnya per quarter, ya, dalam 1 tahun, misalkan kalau di organisasi, ya, di pekerjaan itu per 3 bulan atau per 4 bulan, per quarter, ya, quarter berarti per 3 bulan. Kemudian juga kita akan selalu evaluasi, kita evaluasi progresnya, progresnya seperti apa, eh, diukur udah sampai mana, gitu kan, ya result kita tadi udah sampai mana, gitu. Ya, setiap bulannya kita review tuh performa kita, kinerja kita kayak gimana. Apakah kita semakin mendekat tujuan kita atau kita semakin menjauh gitu. Itu tujuannya. Kemudian di akhir quarter itu kita bisa analisis kinerja kita kayak gimana. Adakah pembelajaran atau learning yang kita bisa share atau kita untuk improvement seperti itu. Jadi OKR ini sifatnya berprogres. Sama seperti teman-teman misalnya ingin mempelajari sesuatu itu ada progresnya dan bisa diukur. Nah, ukuran inilah yang membuat kita semakin termotivasi. Jadi kalau teman-teman tadi misalkan bilang motivasinya hilang, biasanya juga salah satu penyebabnya karena kita nggak tahu progresnya kita udah sampai mana. Kita nggak pernah ngukur itu kemampuan kita sudah sampai mana. Tapi kalau ada ukurannya jelas, jadi kita eh, termotivasi untuk melanjutin gitu. Itu kenapa kalau di aplikasi game gitu ya kan itu selalu ada tracking ya. Kita sudah sampai level mana gitu, level apa, level beginner, level advance, expert gitu. Jadi progress itu bisa membuat kita lebih termotivasi. Karena kita ingin jadi ingin menyelesaikannya, tanggung misalnya kayak gitu. Tapi kalau nggak ada ukurannya itu kitanya jadi nggak jelas. Kita jadi nggak jelas ujung-ujungnya kita nggak nyampe tujuan kita. Kalau kita punya targetnya, nah kita jadi oke, saya udah sampai ini, saya punya deadline ini, targetnya sekian waktunya, jadi kita ingin menyelesaikannya lebih lebih baik. Tentunya ada review ya, kita meninjau kembali apa yang sudah kita lakukan, apa yang berhasil, apa yang belum berhasil. Sama seperti yang proses design thinking kemarin, mendapatkan feedback, ini juga sama review. Jadi rencana kita 1, 2, 3 itu mana yang sudah berjalan baik, mana yang enggak, mana yang harus kita kembangkan, kita perbaiki untuk bulan berikutnya, seperti itu. Gitu ya. Jadi, nah, hal-hal seperti ini tuh sebenarnya adalah sesuatu proses kerja atau proses berpikir yang kita harus melakukan itu baik untuk diri kita sendiri maupun kita sebagai seorang leader ya, leader di perusahaan, kita manajer misalkan, atau kita ketua ketua sebuah organisasi atau apapun gitu. Atau misalkan teman-teman waktu kuliah ada bikin event, nah ini sebagai ketuanya atau ini bisa menggunakan proses-proses seperti ini. Gitu ya.
Nah, contohnya, misalkan template-nya. Nah, kalau template ini saya hanya mengambil dari salah satu ini. Kalau template itu saya nggak apa namanya, saya tidak terpaku sama template ya. Template itu teman-teman banyak sekali di internet ya template. Bahkan sekarang itu ada aplikasi, ada software untuk OKR itu banyak gitu. Nah, atau teman-teman menggunakan Excel pun bisa, bikin tabel ini hanya sebuah template aja. Bisa ketika googling aja template OKR itu banyak. Itu sifatnya tidak baku dan nggak kaku, fleksibel, bisa menggunakan atau bisa membuat sendiri juga bisa. Nah, tapi apa sih yang penting di dalam sebuah kita dalam template ini yang ingin saya highlight adalah pertama kita memang punya objektifnya apa, kita punya tujuan ya, tujuan kita apa gitu, tujuan yang relevan ya, tentunya relevan dengan diri kita atau memang eh, kehidupan kita atau tugas kita atau apapun. Nanti ada key resultnya apa. Key result itu dalam satu tujuan, satu objektif itu bisa 3 atau maksimal 5 lah, jangan terlalu banyak gitu. 3 sampai 5. Nah, kalau di sini owner ya, owner bisa, kalau ini tim, jadi bisa ada banyak ownernya, bisa kita sendiri kalau buat kita personal. Nah, ini penting prioritas ini. Kita bisa mendefinisikan prioritasnya. Prioritasnya apakah itu prioritasnya genting, bisa dengan kata high, medium, low, atau genting, penting, seling, nah itu bisa. Nah, yang penting lagi adalah kita bisa mengukur statusnya atau progresnya itu udah sampai mana gitu. Lebih bagus lagi kita bisa mulai startnya kapan dan due date-nya kapan. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk mengukur kita sudah sampai mana gitu. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalkan sebagai untuk kuliah, template ini hanya sebuah template, model template ada banyak dan tidak baku ya teman-teman bisa menggunakan template apapun. Yang penting komponennya ada. Ada komponen objektifnya apa, key result-nya apa, prioritasnya kayak gimana dan mengukur progresnya seperti apa. Biasanya kalau progres itu diatur dengan persentase atau eh, nilai gitu ya, ada kuantitatifnya gitu kalau kalau progres itu. Nanti progres objektif ini kan masing-masing progres key result-nya ya. Kalau progresnya objektif itu adalah rata-rata dari progres key result-nya gitu. Akumulasinya seperti itu. Oke, nah misalkan contoh seperti ini. Teman-teman punya eh, objektif apa sih? Objektif pribadinya gitu ya. Apakah itu misalkan terkait finansial ataupun terkait kerja atau pengen mengembangkan skill atau misalkan sebagai mahasiswa pengen lulus tepat waktu. Nah, ini teman-teman bisa mulai. Saya tuh punya tujuan apa sih gitu. Saya tuh mau ngapain sih gitu. Gitu. Mau ngapain gitu setelah setelah apa? Setelah lagi kuliah ini mau ngapain nanti tujuannya mau kayak gimana gitu. Nah, kemampuan kita untuk menetapkan tujuan ini penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya tujuannya nanti, kita jadi nggak fokus, kuliah kita nggak jelas gitu. Hanya sekedar datang kuliah, tapi mau ngapain sih gitu. Saya ikut studi independen ini mau ngapain gitu. Itu jelas itu, udah jelas kita sudah punya tujuan. Kayak gitu. Terus bagaimana kita mengukur saya mengikuti kuliah ini, tolak ukur saya sukses saya mengikuti kuliah ini itu apa gitu. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu tolak ukur juga buat teman-teman yang menyelenggarakan, misalkan kayak di sini ada Miss Rifda, Miss Rofi, atau siapapun gitu ya. Nah, itu apa sih tolak ukur sukses saya menyelenggarakan kelas ini, misalkan gitu. Misalkan kehadirannya berapa persen, yang open camp berapa banyak, misalkan gitu. Gitu. Ada evaluasinya gitu. Nah, termasuk saya juga nih yang memberikan kuliahnya, seharusnya tuh ada juga, tapi ada evaluasinya gitu, seberapa besar pemahamannya gitu. Mungkin bisa ditambahkan dengan ada kayak kuisnya misalkan gitu. Seberapa besar sih pemahamannya tentang OKR ini atau bagaimana kemampuan untuk membuat OKR setelah adanya kuliah ini gitu.
Nah, itu juga bisa menjadi tolak ukur. Misalnya tolak ukurnya adalah 80% mahasiswa yang mengikuti bisa membuat OKR personal misalkan gitu. Nah, itu tolak ukur suksesnya gitu. Nah, jadi kita pribadi itu bisa eh, melakukan itu untuk tujuan personal kita sendiri. Itu ya. Nah, ini contohnya misalkan kalau teman-teman di apa kuliah gitu ya, teman-teman kuliah, tujuannya apa sih gitu? Misalkan sini contohnya adalah lulus tepat waktu gitu ya, dan membanggakan. Nah itu. Saya punya target tuh lulusnya kapan? Gitu. Misalkan Agustus 2026, misalkan 2 tahun lagi. Nah, tapi tolak ukurnya apa? Key resultnya apa gitu. Nah, misalnya nilai IPK minimal 3 gitu kan. Jadi yang disebut membanggakan itu misalkan tolak ukurnya adalah 3. Tapi membanggakan itu kan beda-beda. Ada yang misalkan, oh minimal 3,5 misalkan itu cum laude gitu. Jadi silahkan itu tidak ada eh, apa bakunya itu. Teman-teman sendiri yang membuat. Misalkan tingkat eh, aktif masuk kelasnya 90% misalkan gitu. Gitu. Supaya kenapa? Key result ini harus harus terhubung atau menunjang untuk kita bisa mencapai tujuan tadi. Artinya nilai IPK minimal 3 itu menunjang untuk bisa lulus tepat waktu dan membanggakan. Dan juga aktif masuk kelas, ikut kelas minimal 90% kehadiran, itu juga akan mendukung kita bisa lulus tepat waktu dan membanggakan gitu. Dan menyelesaikan semua tugas kuliah dengan minimal nilai B misalkan gitu. Nggak usah banyak-banyak, key resultnya maksimal 5 aja. Nah, key result ini bukan bukan activity-nya ya, bukan bukan hal-hal yang akan kita lakukan, tapi key result itu adalah hasilnya, outcome-nya, outcome-nya. Nah, tapi setelah key result ini, ada lagi bagian kecilnya, yaitu bagaimana kita untuk dapat nilai IPK semester minimal 3. Nah, itu kita ada action-nya, to-do list-nya gitu. Task list-nya ngapain nih untuk dapat nilai 3, misalkan gitu. Saya misalkan apa to-do misalkan eh, setiap minggu ada jadwal konsultasi sama dosen misalkan atau belajar di mana itu ada lagi untuk bisa mencapai nilai 3 itu kayak gimana. Nah itu teman-teman bikin lagi tuh kegiatannya, kegiatan kecilnya gitu ya. Jadi key result ini bukan bukan kegiatannya gitu, bukan kegiatannya tapi outcome-nya ya, outcome-nya. Nah untuk bisa menyelesaikan tugas kuliah dengan minimum nilai B itu kali teman-teman ngapain aja gitu. Misalnya saya akan belajar riset di internet tentang apa misalkan gitu, setiap jam berapa misalkan gitu. Jadi ada kegiatan-kegiatan lagi yang dikembangkan. Nah, kegiatan-kegiatan tadi nanti diprioritaskan dengan GPS tadi gitu, dengan GPS tadi. Jadi kita sudah tahu tujuan kita tahu key resultnya apa, tolak ukurnya kita untuk bisa sukses mencapai tujuan kita tadi. Kemudian kita bikin to-do list-nya dengan GPS tadi gitu. Dan kita prioritaskan mana yang harus kita lakukan duluan, mana yang enggak gitu. Itu ya. Oke, sampai di sini dulu ada teman-teman yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Izin bertanya ya Bapak. ya. Memperkenalkan diri kembali, saya Tika dari PT Cihe, Saikip Mhm, Siliwangi. Bapak kan tadi sudah waktu dipertanyakan tentang OKR ini yang saya alami waktu dulu wirausaha, mhm, tapi kan sebelumnya juga membahas tentang urgensi. Nah, itu tuh kalau kita kaitkan dengan bisnis, apakah masuk
ke dalam yang produknya juga atau hanya jasa aja? Karena kan agak beda dengan jurusan yang saya ampu, Pak, di konseling. Nah, kalau misalnya nanti bikin misalnya konseling online itu bisa digunakan atau tidak, Pak? Terima kasih. Oke. Azahra punya bisnis konseling online gitu ya, misalkan gitu ya. Jadi apakah Ya, oke ini bisa dipakai ya? Sangat bisa ya, sangat bisa ya. Jadi pertama tetapkan dulu tujuannya apa nih? Konseling online itu punya tujuan apa secara bisnis ya? Misalkan ada tujuan finansialnya, revenue-nya misalkan. Misalkan tujuannya eh, mendapatkan revenue berapa gitu, misalkan gitu ya. Meningkatkan revenue misalkan gitu. Nah, key result-nya apa untuk meningkatkan revenue itu? Misalnya revenue meningkat 30% dari sebelumnya misalkan gitu. Atau revenue mencapai angka berapa itu key result-nya dibikin seperti itu. Gitu ya. Nah, nah, untuk mencapai revenue meningkat tadi, apa yang harus dilakuin misalkan gitu. Tentunya kan kalau di perusahaan kan ada banyak ya, ada divisinya ya. Ada divisi sales marketingnya misalkan itu ada tujuan lagi. Marketingnya harus ngapain, ya kan? Ya kan? Gitu. Terus misalkan ada tim salesnya harus ngapain? Itu ada tujuan-tujuannya lagi untuk mendapatkan revenue tadi gitu. Jadi kalau kita bicara perusahaan itu levelnya ini, nih levelnya perusahaan. Jadi tujuan perusahaannya apa? Meningkatkan revenue misalkan 1 miliar dalam setahun, tahun nih 2024 misalkan gitu. Nah, itu tujuan perusahaannya. Nah, tujuan itu diturunkan ke tujuan divisinya, Mas. Divisinya atau departemen ada marketing, ada sales, ada legal, ada HR, ada apa, semua macam itu diturunkan semua untuk mencapai tujuan perusahaan tadi. Terus di dalam divisi masing-masing itu diturunkan lagi ke timnya. Terus di dalam tim diturunkan lagi ke individualnya. Jadi itu lebih 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 berjenjang gitu. Kayak gitu ya kalau level perusahaan ya. Nah, tapi kalau kita level pribadi, contohnya saya tadi misalkan saya sebagai mahasiswa, oh ya tujuan saya apa? Saya pengen lulus tepat waktu. Nah, kita bikin aja ya resultnya apa aja gitu. Saya harus ngapain? Tugas-tugasnya ngapain? Saya activity-nya ngapain setiap harinya? Pekannya ngapain? Itu ya. Azara, semoga menjawab. baik, terima kasih, Pak. Berarti kalau semisalnya nanti dipraktikkan secara offline pun sama ya, Pak, Iya, untuk sama. konseling tersebut agar Bisa. menjaga kenyamanan ya. Ya. Iya, misalkan berarti eh, ada tujuannya, tujuan di misalkan ada psikolognya, punya lagi tujuan individunya, dia terhadap pelayan terhadap customer kayak gimana. Jadi kalau level perusahaan itu akan lebih banyak nanti. Baik, Gitu terima ya. kasih banyak, Pak. Oke, ada lagi? Nanti saya contohin misalkan saya ini bentar. Teman-teman yang mau tanya silakan ya sambil saya buka file dulu. Teman-teman yang lain yang mau bertanya silakan. Oke, dari EduCourse, halo Vina ataupun Cihel yang ingin bertanya boleh silahkan raise hand, teman-teman. Kita sudah masuk di sesi Q&A. Kalau materi ini memang sebenarnya secara teori itu nggak banyak ya, tapi sebenarnya lebih ke banyak teman-teman bisa mencoba gitu ya, membuat gitu ya, membuat. Oke, harapannya teman-teman banyak bertanya supaya bisa langsung diterapkan nanti. Tanya boleh bebas mau tentang time management ataupun tentang OKR-nya tadi silahkan.
Oke, mumpung ada pemateri ya, teman-teman boleh silahkan bertanya karena nanti di akhir sesi akan bisa udah umumkan terkait dengan tugas yang mengenai materi kita pada siang hari ini. Oke, ini contoh ya, contoh misalkan ini contoh OKR saya waktu di kerjaan gitu ya. Eh, Kelihatan nggak? Kelihatan Bapak. Oke. Nah ini eh, waktu itu saya sebagai eh, sekarang kan saya di VP Services ya. Waktu itu saya di VP sebagai VP Sales and Marketing gitu ya sebelumnya. Jadi objektifnya apa? Ditetapkan objektifnya apa? Terus key results-nya apa gitu. Makanya tadi saya bilang bahwa template itu nggak ngaruh ya. Template itu sangat fleksibel. Teman-teman silahkan berkreasi. Yang penting komponennya ada objektifnya, ada key results-nya apa, terus progress-nya ada gitu supaya bisa ngukurnya gitu kan. Nah, contohnya adalah misalkan saya punya objektif waktu itu eh, sukses project dengan nilai sekian gitu, misalkan kayak gitu ya, dengan nilai sekian. Nah, key result-nya apa untuk bisa mencapai project untuk mendapatkan nilai value ini? Key result-nya adalah oke itu tayang di karena kita prosesnya adalah ada namanya e-katalog gitu ya, ada katalog. Jadi produk kita harus masuk ke dalam e-katalognya gitu. Produk harus masuk ke e-katalog. Yang kedua adalah karena kalau tidak masuk ke e-katalog nggak mungkin bisa terpilih untuk memenangkan proyek ini. Silahkan seperti itu. Setelah itu adalah implementasi proyeknya. Kapan? Nah, jadi harus jelas. Jadi ada waktunya gitu. Implementasi proyek yang kapan, selesainya kapan gitu kan. Nah, terus dari sisi revenue, kita juga bikin key result-nya, yaitu good deal, bisa menang dengan profit di atas 15% misalkan gitu. Dari nilai proyeknya seperti itu. Nah, untuk kita bisa mereview progres kita buatkan progresnya, kita setiap minggunya gitu. Ini saya bikin setiap minggunya gitu kan. Terus selanjutnya kita harus ngapain gitu. Harus ngapain, kita melakukan apa. Nah, maksud saya tadi adalah key result itu bukan bukan activity yang kita lakukan gitu. Justru key result itu adalah tolak ukurnya, tapi activity ini yang kita lakukan itu hal-hal yang kita lakukan supaya key result-nya tercapai, yang nantinya akan mencapai tujuan kita. Seperti itu. Dan kita harus mengukur terus ini. Kita ukur terus semuanya gitu. Nah, dengan kita membuat seperti ini, kita akan me- apa, me- lebih mudah terarah kita. Oh, udah sampai mana? Jadi kita nggak kemana-mana gitu. Kita lebih bisa fokus. Gitu. Jadi jawabannya tadi kalau misalkan kita kurang fokus, bisa jadi kita nggak ada tujuan yang jelas dan nggak ada tolak ukurnya gitu. Itu yang membuat kita nggak fokus. Karena kalau kita sudah punya tujuannya, tolak ukurnya apa, hal-hal yang membuat kita distraksi tadi itu bisa kita eliminate. Gitu, gitu ya. Oke, teman-teman, silahkan yang ada mau ditanyain lagi. Oke, ada yang ingin bertanya, teman-teman? Boleh silahkan raise hand. Kalau malu-malu gitu ya, boleh disampaikan via chat. Dari EduCourse, halo Vina ataupun Cihul.
Oke, sepertinya ini udah paham semuanya nih Pak Jaya. Penjelasannya sudah Ya, eh, kalau paham semua, berarti teman-teman tolong bikin satu objektif. Jadi nanti saya coba review ya. Satu objektif tadi kan saya nyontohin ada satu objektif sebagai mahasiswa gitu ya. Eh, Nah, teman-teman bikin satu objektif dan tiga key result aja. Objektifnya terkait dengan eh, kuliah atau apapun deh. Oke, yang ini. Bikin satu objektif. Saya pengen lihat tuh teman-teman bikin satu kalimat objektif itu udah bisa atau belum gitu. Oke. Sambil saya menjawab pertanyaan yang masuk ya. Silakan. Nanti teman-teman boleh kita diskusikan contohnya gitu kan. Satu objektif dan key resultnya apa. Mau ditulis di chat juga boleh objektif titik dua apa, key resultnya apa gitu. baik. Oke, teman-teman boleh silahkan mulai mengerjakan ya. Silahkan dikirimkan melalui kolom chat. Nanti boleh dibantu Miss Rofi dan juga Miss Fadia untuk bisa melihat keaktifan dari mahasiswa masing-masing. Untuk kemudian nanti untuk bisa diberikan nilainya. Di review Sambil, nanti saya review ya, ya supaya menjadi eh, pembelajaran juga buat teman-teman apakah objektifnya sudah benar, cara nulisnya, key resultnya udah sesuai belum gitu. Gitu. ya Pak. Jadi langsung praktek gitu ya. Sambil saya menjawab pertanyaan nih, izin bertanya Pak, jikalau kita menginginkan suatu pencapaian, misalkan ingin bekerja di tambang, namun masih bimbang, bagaimana cara mengatasi dengan cara OKR tersebut? Oke. Punya tujuan ingin bekerja di perusahaan tambang gitu ya. Objektifnya adalah nah, bekerja di perusahaan tambang gitu. Nah, kira-kira key result-nya apa sih gitu. Ya, contohnya coba ya kita tulis ya, kita sambil sambil praktek ya. Oke, misalkan gini, misalkan ini ya. Nah, tadi yang bertanya adalah objektifnya adalah bekerja di perusahaan tambang. Itu ya. Nah, misalkan gini. Nah, ini objektifnya. Itu bekerja perusahaan tambang. Nah, key result-nya apa sih? Kita tetapkan. Pertama, misalkan gini. Hal apa sih yang misalkan teman yang bertanya tadi siapa namanya nggak kelihatan ya. Namanya Chandra Fahrezi ya, Chandra Fahrezi. Nah, dia bertanya ingin bekerja di perusahaan tambang. Nah, key result-nya apa? Contohnya misalkan tolak ukurnya apa sih supaya bisa kerja di perusahaan tambang ini? Misalkan tolak ukurnya adalah karena masih mahasiswa, dia harus lulus dulu kan, lulus dengan IPK 3,5 misalkan atau 3,0 misalkan gitu ya. Terus dengan IPK minimal misalkan karena ini yang menjadi syaratnya di perusahaan tambang tadi misalkan gitu. Itu kan? Nah, itu objektifnya. Key result satu. Yang kedua adalah eh, misalkan tolak ukur dia bisa masuk di perusahaan tambang tadi, dia masih bimbang kan tadi dia dia masih bimbang itu kenapa? Bimbang itu kadang-kadang kita karena nggak tahu bidangnya kayak gimana, apa saya harus punya skill apa gitu kan. Jadi masih bimbang gitu. Tapi kalau udah jelas tahu nanti pekerjaan seperti apa, harus butuh skill apa, ya itu jadinya nggak bimbang, lebih yakin. Misalkan gini, eh, memiliki tiga skill misalkan, tiga skill
terkait perusahaan tambang. Misalkan saya nggak tahu skillnya apa, misalkan bahasa ya, bahasa Inggris misalkan gitu ya. Terus skill komputer misalkan gitu ya. Skill skill apa lagi misalkan gitu ya. Misalkan gitu skill skill kalau tambang itu skill. Tentunya bidangnya dulu ya, bidangnya apa gitu ya di perusahaan tambangnya ya, misalkan. Gitu ya. Dan lain-lain misalkan gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah misalkan key resultnya apa? Supaya kita bisa nanti bekerja di perusahaan tambang ini. Gitu. Key result selanjutnya misalkan atau ini untuk bisa masuk situ memiliki TOEFL misalkan ya. Kalau misalkan untuk masuk situ TOEFL TOEFL atau IELTS-nya misalkan memiliki nilai bahasa apa apa memiliki skill bahasa Inggris misalkan gitu. Misalkan nilai IELTS 6,5 misalkan gitu. Misalnya gitu ya. Jadi ada tolak ukurnya misalkan gitu. Terus selanjutnya ya selanjutnya adalah supaya bisa bekerja di perusahaan tambang tadi uh, memiliki pengalaman magang misalkan terkait karena fresh graduate gitu ya terkait uh, pertambangan misalnya gitu ya gitu atau memiliki pengetahuan tentang tambang itu apapun lah ini contoh aja. Nah kalau kita bisa bikin kayak gini, nah tujuan kita adalah bekerja di perusahaan tambang. Tolak ukur kita bisa masuk atau bekerja di perusahaan tambang adalah tiga hal ini. Nah, sekarang kita bisa menentukan kita harus ngapain supaya kita bisa lulus tepat waktu dan minimal IPK 3 misalkan. Kita harus ngapain? Terus supaya kita memiliki skill bahasa Inggris nilai IELTS 6,5 itu kita harus ngapain aja gitu. Terus ngapain nih? Ada waktu gitu kan. Terus kita harus punya pengalaman magang. Jadi kita mencari tempat magang segala macam kayak gitu ya. Gimana tadi Chandra? Nih contohnya. Oke. Nah, belajar tentang job desk. Nah, bisa kayak gitu kan. Jadi lulus tepat waktu, belajar tentang job desk pertambangan, mengikuti pelatihan. Nah, itu kayak gitu. Jadi hal apa yang bisa kita eh, lakukan supaya kita bisa nih guys ya. Oke. Selanjutnya nih, objektif fully funded international exposure ke Asia Timur. Oke. Oke, jadi pengen kuliah di ini ya, pengalaman di Asia Timur. Oke, supaya bisa ke sana, enhance English skill, listening dan speaking. Oke. Mempersiapkan tes-tes, oke, public speakingnya, mempelajari budaya negara, oke. Nah, ini kan artinya, nih, nah, enhance English skill, nah, listening and speaking. Nah, ini kalau kita mau lebih spesifik lagi, itu ada ukurannya. Misalkan English skill-nya itu berapa, nilai skill-nya harus kayak gimana supaya bisa ke sana gitu. Ada minimumnya nggak sih gitu. Karena kalau enhance English skill aja, listening and speaking, itu kalau dites mau kayak gimana gitu. Itu maksudnya. Ya, mempersiapkan tes-tes. Oke, ada wawancara, TPA psikologi. Oke, siapkan tesnya. Nanti berarti tolak ukurnya adalah lulus kan? Nanti kan ada lulus ya. Tes ini sudah disiapkan dan tes lulus psikologinya udah sesuai gitu kan? Ada tolak ukurnya. Enhance public speaking. Nah, enhance public speaking ini masih ngawang juga nih, meningkatkan skill public speaking. Nah, akan lebih spesifik key resultnya gini. Untuk enhance public speaking itu key resultnya adalah
Misalkan gini, mengikuti kelas apa? Mengikuti eh, tiga seminar misalkan gitu. Mengikuti 3 seminar tentang public speaking misalkan gitu. Nah, itu kalau artinya apa? Kalau sudah mengikuti 3 kelas itu berarti kita sudah enhance atau tes. Perlu dites nggak misalkan gini atau memberikan eh, mengisi acara public speaking gitu untuk enhance tadi gitu. Jadi enhance public speaking ini lebih ke tujuan bukan lagi key result. Nah gitu. Jadi harus lebih spesifik. Jadi kalau mau mengikuti 3 seminar tentang public speaking. Jadi itu key resultnya gitu. Jadi ada ukurannya. Mempelajari budaya negara tujuan. Nah, kalau mempelajari budaya negara tujuan untuk menghindari shock culture, nah ini tolak ukurnya apa sih gitu? Masih belum clear, masih belum didefinisikan gitu. Ini lebih ke statement objektif gitu. Gitu ya untuk Mia, Tristina. Jadi kalau kalau kita pengen fully funded, nah apakah mempelajari budaya negara tujuan untuk menghindari shock culture ini bisa membantu kita untuk mendapatkan fully funded itu, gitu ya. Contohnya ini, objektifnya menang lomba media pembelajaran tingkat nasional. Nah, ini jelas nih objektifnya. Aisyah menang lomba media pembelajaran tingkat nasional. Jelas, tahunnya juga jelas. Nah, ini bagus nih, yang kayak gini ya. Jadi objektifnya jelas. Nah, key resultnya dia apa? Mengembangkan konsep media pembelajaran yang inovatif 3 bulan pertama. Nah, ini dia jelas nih. Dia bisa mengembangkan konsep pembelajaran yang inovatif 3 bulan pertama. Jadi 3 bulan pertama dia ukur nanti konsepnya seperti apa yang dia kembangkan selama 3 bulan tadi. Terus mengadakan uji coba media pembelajaran kepada minimal 2 sekolah. Nah, ini kan jelas ya, minimal kedua sekolah dan untuk mendapatkan masukan dan perbaikan dalam waktu 5 bulan. Jelas ya, jadi ada sekolah yang dituju minimal 2, artinya dia kalau baru 1 dalam 5 bulan itu berarti progresnya udah baru 50% gitu. Jadi kita bisa mengukur progresnya. Itu ya. Selanjutnya mengikuti dan memenangkan lomba media pendidikan tingkat kabupaten sebagai persiapan untuk lomba tingkat. Nah, oke, mengikuti dan memenangkan. Nah, ini artinya eh, memenangkan. Targetnya adalah memenangkan. Kalau nggak menang, berarti nggak masuk tuh ke sana gitu kan. Nah, misalkan kalau mau ditambah lagi, menangnya ada minimalnya nggak sih peringkat berapa, misalkan gitu. Minimal peringkat 2, misalkan gitu. Atau harus ngikutin cukup 1 aja, misalkan mengikuti atau menangkan minimal 1 lomba, misalkan gitu. Artinya 1 aja sudah bisa untuk mencapai tujuan tadi, gitu. Gitu ya. Nah, contohnya lulus kuliah semester 7, oke. Lulus kuliah semester 7. Menyelesaikan magang SIB, oke. Nah, menyelesaikan magang MSIB, oke. Nah, kalau mau lebih jelas lagi, skor nilainya berapa magang MSIB-nya, misalkan kalau ada nilainya ya. Menyelesaikan skripsi pada semester 7, oke. Nilainya apa misalkan skripsinya. Lulus tadi itu kan lulus kuliah semester 7 berarti kan ada minimum ya, ada minimum lulusnya supaya dia lulus itu minimum skripsian nilainya apa misalkan apakah C atau B gitu misalkan gitu. Jadi lebih 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 terarah lagi. Menyelesaikan tuntutan mata kuliah. Artinya semua mata kuliah diselesaikan gitu ya. Oke, good. Oke. Objektifnya misalkan lulus pada mata kuliah pemrograman dasar. Nah, ini objektifnya, oke, lulus mendapatkan nilai minimal B plus pada ujian tengah semester. Oke. Nah, ini resultnya mampu menyelesaikan semua tugas pemrograman dengan tepat waktu. Oke. Dengan tepat waktu aja ya, berarti nilainya ada nggak misalkan gitu minimal nilainya apa gitu ya. Mampu menyelesaikan minimal 1 proyek pemrograman. Nah, itu jelas ya. Jadi ada tolak ukurnya. Minimal 1 proyek pemrograman dengan nilai berapa misalkan gitu. Mau lebih jelas lagi. Good ya. Udah pada ini nih bagus-bagus nih bikin OKR-nya. Menguasai web development. Oke. Tujuannya, oke.
Memahami pembuatan UI UX dan wireframing dengan Figma. Oke, memahami. Hmm. Nah, ini eh, kalau key resultnya memahami pembuatan UI UX dan wireframing dengan Figma, itu lebih ke objektif. Tapi kalau cuma memahami, key resultnya memahami, apakah itu bisa menguasai web development? Gitu. Itu ya pertanyaannya ya. Penguasaan bahasa pemrograman front-end HTML, CSS, JavaScript, dan jQuery. Nah, ini juga lebih ke objektif. Penguasaan tuh penguasaan tuh kayak gimana ya? Penguasaan itu harus ada misalkan eh, penguasaan bahasa pemrograman backend Python dan Django. Nah, itu lebih ke objektif semuanya, bukan key result. Jadi, kalau tujuan kita adalah menguasai web development, nah, artinya kan kita bisa eh, bikin web kan ya. Tujuan kita adalah menguasai web development atau menguasai doang atau mau bisa bikin webnya gitu kan. Kalau kalau pandangan saya berarti menguasai itu artinya dia bisa bikin web gitu kan, bisa mendevelop web. Nah, kalau dia bisa mendevelop web, gimana caranya? Berarti misalkan dia uh, key resultnya bisa UI UX. Berarti key resultnya adalah dengan Figma tadi ya, misalkan berarti key resultnya adalah dia bikin template Figma dalam sebulan ini misalkan bikin template wireframing berapa template misalkan gitu untuk web misalkan gitu. Jadi selama dia menyelesaikan itu pasti dia akan menguasai web development gitu. Misalkan dia membuat 5 template contoh website dengan Figma misalkan gitu. Itu key result. Jadi ada ukurannya. Otomatis kalau kalau menguasai doang, memahami doang kan dia nggak ada ukurannya, dia udah bisa atau belum gitu. Misalnya penguasaan HTML terkait dengan HTML, misalkan membuat membuat proyek kecil dengan HTML 3 website misalkan gitu, gitu. Atau dia mengikuti training misalkan gitu, mengikuti training pemrograman backend Python dan Django misalkan gitu, gitu ya. Ini objektif bekerja di perusahaan ataupun lembaga bidang finance dan lulus tepat waktu. Oke, lulus dengan tepat waktu dengan minimal 3,5. Oke. Penguasaan soft skill dan hard skill bidang finance. Nah, kalau lulus tepat waktu itu jelas ukurannya dan dengan nilai 3,5. Oke. Nah, kalau penguasaan soft skill dan hard skill di bidang finance itu bukan key result, itu objektif. Nah, key result itu harus jelas ukurannya. Nah, jadi misalnya gini, soft skillnya apa? Misalkan pengen finance apa bidang finance itu soft skillnya misalkan apa ya literasi finance misalkan berarti untuk menguasai itu apa dia mengikuti training finance apa tentang finance misalkan gitu mengikuti pelatihan Excel for Finance misalkan gitu jadi kayak gitu jadi kalau dia sudah ngikutin berarti dia otomatis menguasai gitu atau mengikuti pelatihan seperti pelatihan bahasa nah ini mengikuti bahasanya jelas bahasa apa gitu kan mengikuti pelatihan bahasa Inggris nah gitu nanti ukurannya dia sudah ngikutin belum itu kalau nggak ngikutin berarti belum terlaksana gitu menjadi pengusaha sukses nah ini menarik nih objektifnya dia adalah menjadi pengusaha sukses itu ya terus key resultnya menjadi pengusaha sukses itu apa nah itu ya terus lulus dengan IPK minimal 3,5 oke itu menurut Mutia Askia adalah pengusaha sukses itu ukuran keberhasilannya dia adalah dia harus lulus dulu dengan IPK minimal 3,5. Oke. Terus selanjutnya menguasai memiliki skill dalam dunia perbisnisan. Nah, dia harus menguasai memiliki skill. Nah, dunia bisnis berarti skill entrepreneurship. Artinya apa? Kalau menguasai memiliki skill itu tujuan.
bukan key result. Nah, tapi key resultnya apa? Supaya bisa eh, punya skill tadi, misalkan mengikuti pelatihan, misalkan mengikuti 2 pelatihan seminar tentang bisnis, misalkan gitu. Meng, apa, apa, mengambil kuliah apa, misalkan tentang bisnis, misalkan gitu. Gitu ya. Terus mampu menganalisa hal yang dibutuhkan untuk kedepannya. Nah, ini juga objektif, mampu menganalisa. Ini ukuran nggak jelas kalau mampu menganalisa itu kayak gimana. Mampu menganalisa hal apa yang dibutuhkan untuk kedepannya. Nah, itu nggak jelas mampu itu kayak gimana. Gitu. Gitu. Ya, mungkin key resultnya untuk menjadi yang diambat menjadi pengusaha sukses itu adalah key resultnya adalah misalnya kalau membuat eh, rencana bisnis misalkan dengan target investasi gitu misalkan kayak gitu membuat proposal bisnis misalkan gitu jadi untuk bisa menjadi pengusaha sukses itu misalkan mendapatkan eh, membuat proposal investasi senilai 1 miliar misalkan gitu yang dipresentasikan ke calon investor misalkan gitu jadi ada tolak ukurnya ya gitu jadi harus yang sudah clear itu result dan untuk mencapai objektif tadi. Nah, ini objektifnya misalkan ya, diterima sebagai peserta magang di salah satu KAP. Oke, good. Nah, gimana caranya supaya dia diterima? Key resultnya apa? Oke. Menguasai materi pada mata kuliah auditing, akuntansi, keuangan, perpajakan. Banyak ya. Nah, ini minimal nilai B. Oke, good. Nah, itu jelas kan ukurannya minimal nilai B itu mata kuliah yang dia sebutkan, gitu kan. Terus memiliki kemampuan teknis. Nah, Microsoft Software Auditing, artinya dia dia Nah, memiliki kemampuan teknis Microsoft dan software auditing. Nah, ini tujuan. Kalau memiliki kemampuan teknis itu artinya tujuan. Microsoft dan software auditing. Nah, supaya key results-nya harusnya apa? Supaya diterima di magang tadi, apa key results-nya? Dia memiliki sertifikat misalkan gitu. Sertifikat software auditing gitu misalkan gitu. Atau Microsoft misalkan itu jelas gitu kan ada sertifikatnya misalkan gitu key resultnya atau mengikuti training dapat sertifikat nantinya misalkan gitu kayak gitu jadi kalau memiliki kemampuan teknis saja levelnya segimana gitu gitu ya mengumpulkan surat rekomendasi dari masing-masing dosen pengembangan mata kuliah yang relevan oke nah itu mengumpulkan nah surat rekomendasi nah itu bisa jadi apa eh, bisa misalkan tuliskan berapa surat rekomendasi yang dibutuhkan gitu ya. Jadi supaya dia bisa magang gitu kan, bisa magang di KAP gitu. Jadi memiliki kemampuan teknis itu lebih diperjelaskan lagi, misalkan mengikuti pelatihan Microsoft. Jadi nanti ada buktinya gitu. Kalau menguasai aja itu rancu gitu ya. Oke. Objektif, mempunyai skill coding. Oke, targetnya jelas nih sebulan ya, 20 Juni. Nah, mengikuti kelas coding dengan kreativitas 50% kehadiran. Nah, jelas tuh, bagus ya. Belajar dan praktek coding. Nah, kalau belajar dan praktek coding itu masih nggak jelas. Jadi key resultnya harus dia misalkan praktek coding membuat 3 project misalkan gitu. Jadi jelas ukurannya. Terus menyelesaikan tugas kuis dengan minimal nilai 70. Nah, itu oke, jelas ya. Good. Oke, banyak yang coding. Nah, ini teman kita Kinasih ini goalnya adalah objektifnya dia menciptakan budaya pembelajaran yang kontinu, misalkan gitu ya, bagus ya. Desember 2024 targetnya dia. Resultnya adalah
meningkatkan jam belajar sebanyak 5% per bulan. Nah, itu dia membuat ukurannya jam belajar tadinya berapa, nambah 5%. Oke, good. Menyelesaikan 3 online course certification. Good ya, jelas ya key resultnya. Jadi dia terarah gitu apa yang harus dia lakukan. Membaca setidaknya 1 buku per bulan. Nah, gitu ya. Jadi ukurannya jelas. Kalau di progresnya jelas. Jam belajarnya udah naik 5% belum gitu kan. Udah selesai belum online course-nya gitu kan. Udah membaca 1 buku per bulan belum gitu kan. Jadi jelas ya gitu ya. Nah, bekerja di luar negeri. Nah, ini objektifnya. Misalkan lulus dengan IPK nilai 3,7. Oke, memiliki sertifikat TOEFL IELTS. Nah, sertifikat TOEFL IELTS-nya tambah lagi. Nilainya berapa supaya bekerja di luar negeri gitu ya. Sertifikat TOEFL atau IELTS nilainya berapa. Misalkan memiliki skill khusus. Nah, skill khusus itu bisa disebutkan ya. Kalau memiliki skill khusus itu belum jelas gitu. Jadi misalnya mau skill apa gitu, mengikuti pelatihan apa misalkan gitu. Pelatihan programming kah, bahasa kah, atau apakah gitu ya. Jadi diperjelas lagi. Objektif menjadi mahasiswa yang sukses dalam jurusan ilmu komputer teknik informatika. Oke, itu tujuannya. Nah, suksesnya itu kayak gimana ya suksesnya itu. Oke, resultnya dia adalah untuk sukses tadi dia menyelesaikan setiap semester dengan nilai rata minimal 3. Oke, itu ya Kak. Tolak ukur suksesnya dia minimal 3,5. Oke, good. Terlibat dalam proyek riset atau pengembangan perangkat lunak selama studi. Oke, nah terlibat itu misalkan sebutkan terlibat minimal berapa proyek misalkan gitu. Jadi lebih jelas lagi ukurannya. Minimal 1 proyek misalkan gitu ya. Jadi kelihatan progresnya. Kalau nggak disebutkan angkanya, nanti kita nggak kita kalau cuma 1 itu apakah 100% ataukah belum gitu. Jadi gitu ya, sebutkan misalkan minimal 1 gitu. Berarti kalau nanti ada 3, berarti kita melebihi target gitu. Selanjutnya adalah meningkatkan keterampilan teknis melalui partisipasi dalam kompetisi atau seminar. Nah, berarti mengikuti melalui partisipasi dalam kompetisi. Berarti misalkan, nah kalau meningkatkan keterampilan teknis itu tujuan jadinya. Tapi kalau berpartisipasi dalam eh, 3 kompetisi misalkan atau mengikuti 2 seminar, nah, gitu, gitu. Jadi sebutkan berapa kompetisi yang diikuti. Jadi ada tolak ukurnya. Atau target kompetisinya apa? Apakah hanya ikut atau harus menang gitu. Misalnya kayak gitu. Gitu ya. Good. Nih, oke untuk tim pengembangan produk website yang kami buat tentang Jisah Jiwa Sehat. Oke, objektif meluncurkan fitur baru yang meningkatkan pengalaman pengguna. Oke, itu objektifnya. Fitur baru. Oke, menyelesaikan pengembangan dan pengujian fitur baru dalam 3 bulan. Oke, good. Itu jelas ya. Jadi dalam 3 bulan mereka selesai fiturnya. Yang kedua, mengurangi jumlah bug yang dilaporkan oleh pengguna sebesar 40%. Oke, good. Ada ukurannya. Jadi bugnya berkurang 40%. Selanjutnya, meningkatkan tingkat retensi pengguna 15% setelah pencarian fitur baru. Oke, good. Jadi jelas ya. Nah, ini bagus nih. Jadi dia targetnya terukur. Jadi dia bisa mengukur nih. Oke. Itu ya. Jadi ukurannya jelas. Dia bisa mengukur kesuksesan dari objektif tadi. Itu ya. Ini bagus. Oke. Lulus skripsi tepat waktu. Oke, objektifnya adalah lulus skripsi tepat waktu. Oke, taat mengikuti kuliah. Nah, taat mengikuti kuliah misalkan persentase kehadiran berapa gitu ya. Mereview jurnal yang relevan dengan minat. Nah, berapa jurnal yang mau direview gitu kan? Tuliskan.
review 10 jurnal, nah, misalkan gitu. Jadi jelas ukurannya. Merencanakan pertemuan rutin untuk bimbingan dengan dosen pembimbing. Nah, ini merencanakan aja. Nah, belum jelas kalau merencanakan aja. Harusnya lakuin misalkan pertemuan rutin seminggu sekali atau sebulan sekali dengan dosen pembimbing. Nah, misalkan gitu, atau 2 minggu sekali. Jadi jelas. Kalau nggak dilakukan berarti nggak tercapai itu. Gitu. Harus misalkan pertemuan rutin dengan dosen pembimbing sebulan 2 kali. Berarti kan jelas ukurannya ya. Kalau hanya sekali berarti cuma terlaksana 50%. Gitu. Itu ya. Oke, saya sambil pilih yang ini ya. Nah, ini ada yang menarik. Mendapatkan tempat kerja sebelum lulus kuliah. Nah, ini kan objektifnya beda ya. Jadi dia pengen, Marcella pengen dapat kerja sebelum lulus kuliah malah gitu. Jadi apa sih dia? Oke, nilai IPK minimal 3,5. Oke, menyelesaikan mata kuliah di kampus dengan minimal nilai B. Oke, itu tolak ukurnya. Mengikuti kegiatan magang. Oke, nah key result ini apakah akan membantu kamu mendapatkan tempat kerja sebelum lulus kuliah? Gitu. Itu ya pertanyaannya ya. Atau kamu bisa menambahkan key result lagi. Key result lagi adalah mengirimkan CV. Misalkan gitu, mengirimkan CV ke 20 perusahaan yang saya ini misalkan gitu. Jadi memang nanti tujuannya mendapatkan tempat kerja sebelum kuliah gitu. Itu mengikuti tes misalkan, mendaftarkan apa? Mendaftarkan karir program karir di perusahaan berapa banyak misalkan gitu ya. Jadi key result itu harus mendukung kita supaya memang mencapai objektif kita. Nah, kalau misalkan kita nilai IPK 3,5, apakah kita membantu mendapatkan kerja sebelum lulus kuliah? Mungkin bisa. Menyelesaikan mata kuliah kampus dengan nilai B, apakah bisa membantu kita mendapat kerja sebelum kuliah? Mungkin bisa. Mengikuti kegiatan magang. Oke. Nah, tapi ada hal-hal yang harusnya kita lakukan. Contohnya kita mengikuti tes, misalkan mengirimkan CV gitu ya supaya memang dapat kerja karena kalau kita nggak dapat kerja kalau nggak ngirim CV ya sangat sulit kita mendapatkan pekerjaan kan gitu ya mengikuti job fair misalkan gitu ya jadi harus apa berkesinambungan relevan. Nah, menguasai bahasa pemrograman Golang untuk mengembangkan aplikasi web yang efisien dan scalable. Jadi resultnya menyelesaikan kursus online dasar Golang dalam waktu 2 bulan. Oke, clear. Membuat dan mengimplementasikan minimal 3 proyek kecil. Oke, good. Berkontribusi berkontribusi pada minimal 2 proyek open source berbasis Golang dalam waktu 6 bulan. Oke, good. Jelas ya. Good ya, Romdoni. Nah, objektifnya Nancy Destalia adalah menjadi pengusaha fashion dan aksesoris. Gadgetnya mempunyai skill menjahit berbagai jenis busana dan membuat aksesoris. Nah, kalau mempunyai skill itu jadinya objektif. Itu ya. Kalau untuk menjadi pengusaha fashion dan aksesoris, key resultnya dia harus punya skill. Nah, skillnya ngukurnya gimana gitu. Jelaskan lagi ukuran skill itu kayak gimana. Ya, kalau ada ukurannya boleh. Misalkan uh, untuk mempunyai skill itu apa sih yang dilakukan? Oke, misalkan mengikuti pelatihan menjahit misalkan gitu. Sehingga dia punya skill gitu untuk menjadi pengusaha fashion. Mengikuti kelas-kelas online menjahit misalkan gitu. Apapun untuk supaya punya skill tadi ya. Oh, jadi karena kalau mempunyai skill tuh nggak jelas ukurannya. Mempunyai skill dalam digital marketing. Nah, ini juga masih objektif jadinya. Nah, kalau misalkan jadi mengikuti kelas digital marketing misalkan, mengikuti seminar
3 seminar digital marketing supaya punya skill digital marketing tadi. Mempunyai keterampilan berwirausaha. Misalkan ini gimana cara ngukurnya? Justru supaya menjadi pengusaha tadi, misalkan mengikuti kelas entrepreneurship gitu. Mengikuti pelatihan apa? Entrepreneurship di bidang fashion misalkan gitu. Itu ya, supaya tujuannya mempunyai keterampilan berwirausaha tadi. Gitu ya Nancy Destalia. Nah, ini Sukma Wikanti menjadi konsultan pajak. Ini jelas ya tujuannya adalah menjadi konsultan pajak. Oke, untuk menjadi konsultan pajak, dia cuma nulis satu ya, nulis satu key result. Lulus dengan IPK minimal 3,5, oke. Mengikuti pelatihan atau sertifikat belajar pajak. Oke, 2 key result ya. Jadi targetnya adalah eh, lulusnya 3,5 dan mendapat sertifikat. Oke, supaya bisa jadi konsultan pajak. Bisa ditambahkan lagi key resultnya ya. Oke, coba. Oke, saya balik menjadi. Nah, ini objektifnya menjadi seorang guru. Oke, Aisyah Yasser ya. Nih, key adalah kuliah di jurusan pendidikan. Oke, udah kuliah di jurusan pendidikan atau belum? Nah, kalau misalkan sudah kuliah sekarang ya lulus gitu ya, lulus kuliah di jurusan pendidikan misalkan gitu. Jadi key lulusnya kalau mau dispesifik lagi lulus dengan nilai berapa misalkan gitu ya. Terus berlatih mengajar, misalkan gini berarti eh, mempraktikkan public speaking. Nah, ini diperjelas lagi. Nah, apa praktek mengajar ke 5 sekolah misalkan gitu. Jadi ada ukurannya ke sekolah bidang apa misalkan gitu. Ada ukurannya, ada tolak ukurnya ya. Mempelajari persoalan tentang anak baik materi psikis segala macam. Nah, misalkan ini berarti membaca buku, misalkan membaca 3 buku atau mengikuti 3 pelatihan tentang materi anak-anak psikis misalkan gitu. Mengikuti pelatihan, jadi gitu ya. Jadi ada ukurannya. Kalau mempelajari persoalan, nah jelaskan berapa yang dipelajari, misalkan ukurannya apa nih? Kalau sudah gitu. Setelah ukurnya itu sudah dilakukan 100% misalkan. Jadi ditambah lagi ya. Oke. Nah, ini objektifnya menjadi pengusaha muda, misalkan gitu ya di Deva TND ya. Tujuannya dia adalah menjadi pengusaha muda. Nah, key result-nya dia adalah bukan key resource ya, tapi key result ya. Mempunyai modal finansial, SDM, suatu dan teknologi. Nah, bisa dituliskan, dijabarkan lagi finansialnya berapa sih gitu. Modalnya berapa untuk bisa menjadi pengusaha muda itu tadi ya. Minimal misalkan modalnya berapa. SDM-nya berapa yang dimiliki gitu ya. Infrastrukturnya apa, jelaskan gitu ya, supaya lebih terukur. Membangun brand yang kuat. Nah, membangun brand yang kuat ini masih belum jelas. Brand apa? Personal branding kah? Misalkan gitu ya. Misalkan membangun personal branding di LinkedIn dengan pengikut berapa ribu misalkan gitu. Atau di Instagram berapa banyak misalkan gitu. Jadi ukurannya jelas. Mengetahui tren pasar. Kalau mengetahui tren pasar itu bukan key result ya. Jadi itu lebih ke apa? Lebih ke apa namanya itu? Eh, Objektif ya. Mungkin untuk menjadi pengusaha muda yang harus dikuasai adalah key resultnya adalah misalkan memiliki skill apa itu ya dengan sertifikat apa misalkan gitu. Gitu ya. Oke, teman-teman banyak sekali yang menulis ya. Eh, ada eh, ada yang sudah bagus, ada beberapa yang saya koreksi. Jadi poinnya adalah teman-teman harus bisa membedakan
objektif itu sifatnya ya. Saya balik ke slide ya. Saya balik ke slide yang ini. Nah, jadi kalau objektif itu dia sifatnya kualitatif. Kualitatif artinya qualitative statement bisa pendek, singkat, menarik gitu ya, inspiratif, memotivasi diri kita. Kalau key result itu dia harus kuantitatif, artinya terukur. Itu kata kuncinya. Jadi harus terukur jelas, ada ukurannya, bisa diukur, bisa bukan kualitatif. Jadi kalau misalkan dia itu menguasai bahasa pemrograman JSON misalkan, itu kualitatif jadinya, bukan kuantitatif. Jadi itu kata kuncinya ya, kuantitatif kalau key result itu. Jadi ada tolak ukurnya. Dan kita bisa mengukur progresnya gitu, itu maksudnya. Itu ya, teman-teman ya. Jadi eh, dari contoh itu, misalkan kayak gini tadi, bekerja di perusahaan tambang, lulus dengan IPK, jelas ukurannya. Kalau mau di kalau mau ditambah lagi, ukurannya lebih lagi, lulus dengan minimum 3 tahun 2025 misalkan. Itu bisa lebih jelas lagi. Skill bahasa Inggris, IELTS, ini memiliki pengalaman. Nah, misalkan magang, misalkan memiliki pengalaman magang terkait pertambangan, misalkan diganti ya, memiliki pengalaman magang di perusahaan tambang, misalkan gitu ya, di perusahaan tambang, misalkan gitu ya. Nah, ini pengalaman satu aja, misalkan memiliki pengalaman minimal 3 bulan, misalkan. Misalkan gitu ya, jadi ada tolak ukurnya. Nah, itu lebih jelas lagi, gitu ya. Tapi kalau menguasai, memahami, itu jadinya eh, objektif ya. Gitu ya, oke teman-teman semua. Mungkin karena banyak sekali teman-teman, terima kasih udah banyak ngirim chat, tidak bisa dibahas satu-satu. Tapi saya kasih eh, keywordnya ya. Jadi kuncinya adalah untuk membuat OKR itu pertama, objektif itu sifatnya kualitatif. Kalau kill zone itu sifatnya kuantitatif gitu ya. Jadi tolak ukurnya jelas. Oke, mungkin itu dari saya, Mas Rifda. Terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti kelas ini. Semoga bermanfaat. Nanti teman-teman bisa menggunakan ilmu ini. Kalau misalkan ada pertanyaan yang di luar, nanti bisa disampaikan ke Mas Rifda atau nanti saya bisa jawab via chatting atau nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa bahas lagi. Baik, itu sekian dari saya. Mungkin ada satu pertanyaan saya ini. Oh ini. Tapi kan key result pun bisa menjadi objektif dalam lingkup yang lebih kecil. Betul, key result itu bisa menjadi objektif. Nah, tapi key result ini harus menunjang objektif kita. Kalau dia tulisannya menjadi objektif, berarti kita punya punya key result lagi di dalam dirinya, di dalam apa? Di 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 kecilnya. Jadi kalau bisa key result itu adalah yang menunjang untuk tujuan objektif kita tadi di atasnya gitu ya. Jadi harus kita clearkan gitu ya. Misalkan Miss Rifda nih, saya pengen menikah tahun 2025, nah gitu. Jadi dia harus ngapain key resultnya, misalkan gitu. Eh, apa ikut kelas pernikahan gitu, misalkan gitu. Bapak kali gitu, misalkan gitu. Punya tabungan sekian, misalkan gitu. Gitu. Jadi ada ukurannya gitu ya. Jadi eh, bukan gini, ingin menikah tahun 2025, tapi key resultnya adalah menguasai eh, tentang ilmu pernikahan. Nah, itu tuh nggak jelas menguasai itu kayak gimana. Lebih baik mengikuti kelas pelatihan. Tujuannya apa? Menguasai tadi gitu, kelas pernikahan misalkan gitu. Memiliki tabungan 2 triliun misalkan gitu ya. Gitu. Terus sudah apa? Apa? Sudah apa misalkan satu lagi kalau menikah gitu ya. Gitu ya kira-kira ya teman-teman ya. Baik, itu dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari saya, kebenaran yang sedang dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaya atas ilmu yang diberikan. Berarti tadi saya juga dapat OKR untuk nikah ya Pak ya. Gitu. Terima kasih doanya Pak. Itu bisa jadi prospek saya ke depan juga. Siap. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk Pak Jaya. Jikalau ada kegiatan lain, boleh meninggalkan Zoom ini Baik. untuk kemudian akan saya sampaikan ke teman-teman semuanya terkait dengan tugas ya.
untuk pertemuan expert talk kita pada pagi hari ini. Terima Ya. kasih Pak Oke, Jaya. terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ya, Iya, terima kasih siap Pak Pak. Jaya. Oke, teman-teman semuanya, masih ada 221 mahasiswa yang tergabung ya, yang masih standby di Zoom meeting ini, masih sudah mau menyampaikan terkait dengan tugasnya. Jadi selain daripada Expert Talk, hari ini kita juga akan ada tugas. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Jaya terkait dengan bagaimana sih cara teman-teman semuanya bisa menyusun OKR-nya masing-masing. Nah, tadi juga sudah teman-teman dapat tugas ya secara langsung via chat Zoom. Itu sudah direkap juga ya, Miss Rofi dan juga Miss Fadia terkait dengan teman-teman semuanya tadi jawabannya. Untuk kemudian tugasnya, boleh silahkan dicatat teman-teman. Tadi teman-teman udah belajar terkait dengan template pembuatan OKR. Tugasnya adalah silahkan teman-teman buat template OKR yang bukan by redaksi ya teman-teman, tapi ada kayak bagannya gitu, tabelnya. Nanti silahkan dibuat terkait dengan level OKR-nya itu adalah personal. Objektifnya itu adalah minimal 3, teman-teman semuanya. Jadi teman-teman akan membuat 3 objektif, yang mana masing-masing objektif itu mengampu daripada 3 key result dari masing-masing objektif. Jadi ini bebas tugasnya karena sifatnya emang personal ya teman-teman. Tapi perlu diingat tadi beberapa catatan terkait dengan objektifnya, kemudian key resultnya harus sifatnya kuantitatif gitu ya. Jadi itu bisa jadi catatan juga. Untuk kemudian nanti terkait dengan pengumpulannya hari ini deadline-nya di akhir gitu ya, di jam 23:59 nanti akan diakomodir oleh masing-masing PIC bersama dengan Miss Fadia dan juga Miss Rofi. Untuk kemudian teman-teman jangan lupa absensi di LMS masing-masing. Itu ya teman-teman terkait dengan tugas hari ini. Jikalau ada pertanyaan boleh, sudah kasih waktu sebentar untuk bertanya terkait dengan tugasnya. Ada teman-teman? Oke, untuk ini adalah contoh template OKR-nya. Untuk yang owner itu silahkan dihapus aja teman-teman. Jadi objektif, key result, kemudian priority-nya, dan tanggal. Status ataupun skornya tidak perlu dilampirkan teman-teman. Gitu ya, yang dihapus adalah owner sama statusnya. Oke, cukup bisa dipahami teman-teman semuanya? Boleh Bisa, Miss. kasih, oke, boleh kasih reaction Miss. yang lain? Oke, cukup jelas ya teman-teman. 2 jam kita expert talk via Zoom meeting. Semoga apa yang teman-teman dapatkan, ilmu yang sudah disampaikan oleh pemateri bisa teman-teman implementasikan nanti di dunia kerja ataupun di dunia perkuliahan. Ini raise hand udah paham atau mau bertanya nih, Rosinta Nur Aisyah. Izin bertanya, Miss. Oke, silahkan. Ya, untuk ya tadi kan diminta untuk 3 objektif. Apakah ketiganya itu harus berhubungan atau boleh berbeda-beda gitu? Tidak saling berkaitan. Oke, boleh beda-beda ya. Yang penting terdiri dari 3 objek. Baik, terima kasih, Miss. Oke, Miss beda ya. Nanti akan ada link sendiri terkait dengan RISAM. Itu tergantung nanti masing-masing PIC. Biasanya ada yang diupload di LMS, ada juga yang by spreadsheet gitu. Tapi pengumpulannya itu beda. RISAM sendiri sama tugas itu sendiri. Nabila Nurrahma. Oke, cukup teman-teman? Oke, sama-sama. Jikalau tidak ada yang ingin bertanya, Miss Rifda akhiri terkait dengan expert talk hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di next week ya, teman-teman. Iya, nanti recordingnya akan kita share juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Miss Terima Rifda. kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss.